Pagi itu, langit magetan, tampak cerah meski hawa dingin menggigit. Angin dari lereng Gunung Lawu mengalir pelan, membawa aroma tanah basah dan pepohonan pinus. Aldi, seorang mahasiswa pecinta alam, sedang bersiap mendaki. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak mendaki bersama komunitas kampusnya, melainkan bersama dua santri dari sebuah pesantren di Ponorogo, Ustaz Arif dan Ustaz Fahmi. Keduanya dikenal tak hanya bijak, tapi juga memiliki kemampuan supranatural yang tersembunyi. Kenapa ngajak Ustaz Wistas ke gunung? Cibir seorang teman Aldi, heran. Aldi hanya tersenyum. Gunung Lawu bukan sembarang gunung. Banyak yang bilang, ini gerbang antara dua dunia. Aku ingin tahu, tapi dengan perlindungan yang cukup. Gunung Lawu, selain terkenal dengan keindahan alamnya, juga menyimpan kisah-kisah misteri, mulai dari pasar setan, suara gamelan tengah malam, hingga penampakan makhluk tak kasat mata yang berkeliaran di pos-pos tertentu. Aldi yang gemar menantang bahaya, merasa tertantang membuktikan cerita-cerita itu. Mereka memulai pendakian dari jalur Cemoro Sewu. Tak banyak pendaki pagi itu, membuat suasana hutan terasa sunyi dan sepi. Namun, baru beberapa langkah melewati pintu masuk, seekor burung hantu melintas rendah di depan mereka, membuat Aldi merinding. Arif menatap tajam ke arah pohon-pohon tua yang menjulang. Langkah kita baru dimulai, bisiknya lirih, dan sesuatu sudah tahu kita datang. Langkah kaki mereka terus menapak di jalur tanah berbatu. Kabut mulai turun perlahan, meski matahari belum sepenuhnya siang. Aldi memperhatikan sekeliling. Suara dedaunan yang tertiup angin terdengar seperti bisikan. Tak ada suara burung, tak ada suara serangga. Hening. Kok sepi banget ya Ustadz? Tanya Aldi pelan. Fahmi tak langsung menjawab. Ia hanya menatap pepohonan yang semakin rapat. Arif berjalan di depan, sesekali membacakan iyat-iyat pendek dengan suara lirih, seolah sedang mengunci jalan yang mereka lalui. Sesampainya di pos bayangan pertama, mereka memutuskan beristirahat. Tempat itu tampak ditinggalkan, tak ada papan nama, hanya sebatang pohon besar yang menganga seperti mulut gelap. Aldi membuka bekalnya, tapi Arif menepuk pundaknya. Jangan makan di sini, ucapnya tegas. Kenapa? Lapar Ustadz. Tempat ini bukan sekadar pos bayangan, tambah Fahmi. Ini tempat persimpangan. Banyak makhluk tak kasat mata yang berkeliaran di sini. Kalau kita makan, mereka akan ikut mengunyah dan menempel. Aldi menelan ludah. Perlahan, ia menutup bekalnya kembali. Tiba-tiba, terdengar suara ranting patah di semak-semak. Spontan mereka semua menoleh. Tak ada siapapun, tapi dari balik kabut, samar-samar terlihat bayangan hitam berdiri. Tak bergerak, hanya menatap Arif berdiri. Jangan panik, itu cuma penjaga. Penjaga apa? Bisik Aldi. Penjaga yang menilai siapa yang boleh naik dan siapa yang tidak. Bayangan hitam itu perlahan memudar di telan kabut, namun hawa dingin yang menggigit masih tertinggal. Aldi merasa jantungnya berdetak tak beraturan. Tangannya gemetar meski ia mencoba bersikap tenang. Apakah kita masih bisa lanjut? Tanya Aldi pelan. Fahmi menatap langit yang mulai kelabu. Bisa, tapi mulai dari titik ini, kita harus berhati-hati. Bukan hanya langkah kaki, tapi juga pikiran. Mereka melanjutkan pendakian. Jalur semakin sunyi dan menanjak. Kabut makin tebal, membungkus batang-batang pohon seperti selimut kematian. Suara aneh mulai terdengar, dentingan seperti gamelan, pelan dan jauh. Aldi menghentikan langkahnya. Ustadz, denger nggak? Sudah mulai terdengar ya? Gumam Arif. Itu bukan suara manusia. Itu suara dari alam seberang. Jangan ikuti apapun yang terjadi.
Tak lama kemudian, mereka melewati sebuah batu besar yang tampak seperti arca rusak. Entah mengapa, saat Aldi melewatinya, ia merasa seolah sedang diawasi. Di belakangnya, terdengar bisikan pelan. "Pulang." Aldi menoleh cepat. Tak ada siapapun, namun langkahnya mendadak berat, seolah kakinya menancap di lumpur. Meski jalurnya kering, ia melihat ke bawah bayangannya sendiri, menatap ke arah berlawanan. "Jangan lihat ke bawah," seru Arif tiba-tiba, menariknya. Begitu Aldi menengadah, pandangannya kabur sejenak. Di depan, bayangan hitam itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih tinggi. "Dia mengikutimu karena kau membuka hati pada rasa takut," bisik Fahmi. Setelah insiden bayangan hitam tadi, langkah mereka semakin hati-hati. Kabut belum juga menipis, malah semakin pekat, seperti menelan jalur pendakian. Angin mendesir dingin, membawa aroma bangga-bengga kering dan dupa terbakar. Suasana yang tak lazim untuk di gunung. Tiba-tiba, Aldi merasa udara berubah. Suara gamelan tadi makin jelas, kini bercampur dengan bisikan ramai, seperti keramaian pasar. "Ustadz, ini..." Aldi memegang dada. Merinding, Fahmi mengangguk. "Kita melewati pasar Dieng. Tapi ini bukan pasar manusia." Aldi melihat sekeliling. Tidak ada lapak, tidak ada penjual, hanya kabut dan pohon-pohon. Tapi telinganya jelas menangkap Tower Manowar, tawa lirih, bahkan suara langkah kaki berlarian. "Jangan menoleh, jangan menanggapi," ujar Arif serius. "Mereka bisa membawamu masuk jika kau ikut bermain dengan ilusi mereka." Tapi Aldi lengah. Sekilas, ia melihat sosok perempuan berkebaya lusuh menjajakan bunga kantil putih. Wajahnya tersenyum namun matanya kosong, seperti kaca retak. "Mas, beli satu?" tanyanya. Aldi nyaris menyahut. Tapi tangan Fahmi menepuk keras bahunya. Seketika, suara itu hilang. Kabut menyibak, dan jalan setapak kembali terlihat. Aldi terdiam. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menyadari bahwa tak semua di gunung ini bisa dipercaya oleh mata. Kadang, justru yang tak terlihatlah yang paling nyata. "Langkahmu sudah setengah jalan," kata Arif pelan. "Tapi jalur kita baru saja menyentuh lapisan pertama dunia gaib Gunung Lawu." Kabut mulai mengendur, namun hawa aneh masih menggantung di udara. Aldi tak henti melihat ke belakang. Sejak melewati pasar gaib, ia merasa ada yang mengikuti. Bukan teman, bukan manusia. Arif mempercepat langkah, membacakan doa pelindung secara terus-menerus. Fahmi sesekali menaburkan garam dari kantong kecil ke tanah ritual penghalang yang diajarkan sejak mondok. "Jangan lihat ke belakang, Di," ucap Fahmi. Aldi menelan ludah. "Tapi aku merasa ada yang jalan bareng kita." "Karena memang ada," sahut Arif tanpa ragu. "Tapi selama kita tak mengakui keberadaannya, dia hanya pengamat. Begitu kau tanggapi, dia akan ikut masuk ke dalam dirimu." Suasana hutan berubah asing. Pohon-pohon terlihat seperti sosok manusia membungkuk, dan suara ranting patah terdengar seperti langkah kaki kedua di belakang Aldi. Nafasnya tercekat. Tiba-tiba, suara tertawa pelan terdengar dari sisi jalur. "Hehehe, masih berani naik ya?" Aldi panik dan spontan menoleh. Tak ada apa-apa, tapi langkahnya goyah. Ia jatuh tersungkur. Lututnya tergores batu. Saat ia hendak bangkit, tangan pucat kurus muncul dari semak, menyentuh pergelangan kakinya. Aldi menjerit. Fahmi segera mencabut seutas tasbih dari dalam ranselnya, lalu melemparkannya ke arah semak. Seketika, tangan itu lenyap seperti asap. "Kau baru saja membuka mata dunia lain," ujar Fahmi. "Mulai sekarang, mereka akan lebih dekat, bahkan mungkin menyusup ke dalam mimpi dan niatmu." Langit mulai menggelap,
menandakan senja tiba lebih cepat dari seharusnya. Mereka tiba di sebuah area datar, cukup luas untuk mendirikan tenda. Tapi begitu mereka berhenti, Arif mengernyit. Pandangannya tertuju pada pohon beringin tua di ujung area. "Tempat ini tak wajar," ucapnya pelan. Aldi menoleh. Dari kejauhan, ia melihat batang pohon beringin itu tampak basah seperti ditetesi sesuatu. Ketika mereka mendekat, barulah terlihat jelas cairan merah pekat menetes perlahan dari sela-sela kulit pohon. Bau anyir menyengat. "Itu darah," bisik Aldi, ngeri. Fahmi mengangguk. Wajahnya serius. "Bukan darah biasa. Itu penanda seseorang pernah melakukan ritual di sini. Entah untuk pesugihan atau pemanggilan." Arif menaburkan garam dan membacakan ayat kursi di sekitar area pohon. Tanah bergetar halus dan dari arah batang terdengar suara rintihan lemah seperti tangisan anak kecil. Aldi mundur, tubuhnya menggigil. Tiba-tiba, dedaunan di atas mereka berjatuhan seperti hujan. Bukan daun biasa, tapi serpihan rambut hitam panjang dan kering. "Ini bukan tempat kita," ujar Arif. "Kita harus pindah sebelum malam turun." Mereka segera berjalan menjauh dari pohon itu. Tapi sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu, Aldi sempat menoleh sekali lagi. Ia melihat sosok anak kecil dengan wajah hitam legam berdiri di atas cabang pohon beringin tersenyum sambil menunjuk ke arahnya. "Aku akan ikut," bisiknya pelan, namun terdengar jelas di telinga Aldi. Malam akhirnya datang, menggulung langit dengan kelam yang pekat. Mereka mendirikan tenda di sebuah dataran kecil, tak jauh dari sumber air. Arif menancapkan tongkat kayu berhiaskan Raja Arab di 4 penjuru tenda, membentuk pagar gaib pelindung. Fahmi menyiapkan air yang telah dibacakan doa. "Jangan keluar dari garis lingkaran ini, apapun yang terjadi," pesan Arif. Aldi mengangguk, meski hatinya tidak tenang. Bayangan anak kecil dari pohon tadi masih membekas jelas dalam benaknya. Suara tawa kecil dan mata hitam kosong itu menghantui pikirannya. Malam kian larut. Mereka bertiga berdiam dalam tenda. Hanya lampu kecil yang menerangi. Tapi suara di luar mulai muncul, suara langkah kaki, suara tawa perempuan, dan kadang suara seperti binatang menggendes-endes tenda dari luar. Aldi menahan napas. Suara itu berhenti tepat di belakangnya. Lalu, sesuatu menggores kain tenda. Sekali, 2 kali, suara kuku panjang mencakar dengan lambat. Fahmi mengambil segenggam garam, lalu menaburkannya keluar dengan lemparan cepat sambil melafalkan doa keras. Suara goresan berhenti, diganti oleh jeritan melengking dari luar sana. Tenda bergetar hebat, seperti ada yang mencoba menyeruduk dari luar. Namun tiba-tiba, semuanya hening kembali. Aldi terengah-engah, jantungnya berpacu. Arif membuka matanya dan berbisik, "Malam ini kita tidak sendiri. Mereka tahu kita bukan pendaki biasa, dan mereka sedang menguji batas pertahanan kita." Pagi datang tanpa burung bernyanyi. Suasana tetap sunyi seperti malam. Kabut masih menggantung rendah, membuat sinar matahari tampak lemah dan redup. Aldi tampak lesu. "Aku mimpi buruk semalam, tapi rasanya nyata." Fahmi menatapnya tajam. "Apa yang kau lihat?" Ada suara yang memanggil dari dalam tanah. Aku jongkok, lalu mengais tanah, dan aku lihat wajahku sendiri di dalamnya. Wajahku membusuk. Arif dan Fahmi saling berpandangan. "Itu bukan mimpi," gumam Arif. "Gunung ini mempermainkan batin. Ia memperlihatkan ketakutan terdalammu. Kalau kau menanggapinya, ia akan masuk dan mengambil alih jiwamu." Perjalanan dilanjutkan. Mereka melewati jalur sempit yang dipenuhi akar pohon, menjulur seperti tangan kurus, mencengkeram. Udara di sekitar makin dingin, walau hari sudah siang. Tiba-tiba,
Aldi menghentikan langkahnya. Ia mendengar suara samar dari bawah tanah. "Tolong, keluarkan aku." Ia menunduk. Tanah di bawahnya berdenyut seperti jantung berdetak. Aldi melangkah mundur, tapi kakinya terperosok. Dalam sekejap, setengah tubuhnya tenggelam ke dalam tanah berlumpur. Ia menjerit, berusaha meraih bantuan. Fahmi dengan sigap menariknya sambil membaca doa keras-keras. Arif menancapkan tongkat kayunya ke tanah, dan tanah itu berhenti bergerak, mengembalikan Aldi dalam satu hentakan. Saat berhasil keluar, Aldi gemetar. "Tadi, aku melihat wajah seorang perempuan di dalam sana." Dia tersenyum, tapi matanya menangis darah. Arif menunduk serius. Kita mendekati pusat kekuatan. Lawu sudah sadar, dan ia mulai menyingkap tabir dunia gaibnya satu persatu. Siang telah lewat, namun cahaya masih suram. Langit seperti enggan memberi terang. Pohon-pohon di sekitar semakin rapat dan tinggi, membuat jalur tampak seperti lorong sempit menuju dunia lain. Fahmi tiba-tiba berhenti, lalu mengangkat tangannya. Di depan ada sesuatu, gumamnya. Aldi memperhatikan. Dari kejauhan, terlihat kabut berkumpul membentuk lengkungan samar seperti pintu. Tak ada yang aneh secara fisik, namun hawa di sekitarnya berubah drastis, dingin menusuk tulang, dan jantung berdetak tak beraturan. Itu gerbang tak kasat mata. Jelas Arif, banyak pendaki masuk ke sana tanpa sadar dan tak pernah kembali. Aldi menelan ludah. Kalau kita masuk, kalau tak cukup ilmu, jiwa bisa tersesat. Tapi kita harus melewati ini jika ingin sampai ke puncak. Fahmi memejamkan mata, lalu mulai melantunkan ayat-ayat tertentu. Suara angin berdesir keras, dan kabut di pintu itu bergolak. Arif menancapkan tongkatnya ke tanah dan mengangguk. "Saat kita masuk, jangan pikirkan apapun. Jangan bicara, jangan ragu," perintahnya. Satu persatu mereka melangkah melewati gerbang kabut itu. Sekejap, dunia berubah. Langit menghitam, pohon-pohon menjadi kelam dan bengkok seperti makhluk hidup, dan suara denting gamelan terdengar dekat, sangat dekat. Aroma dupa dan darah bercampur. Aldi melihat ke sekeliling. Jalur di belakang mereka telah hilang, digantikan hutan gelap. Yang hidup, Arif menunduk. Kita sudah masuk ke wilayah mereka. Satu kesalahan kecil, dan kita tak akan pulang. Langkah kaki mereka semakin berat, bukan karena medan, tapi tekanan tak kasat mata yang seolah menekan tubuh dari segala arah. Hutan tempat mereka berada kini bukan lagi hutan biasa. Tanahnya hitam, pepohonannya bengkok dan tak berdaun, serta bayanggon-bayanggon samar mengikuti di sela batang pohon. Di kejauhan terdengar suara tabuhan gamelan, namun kali ini disusul dengan suara tangisan dan lolongan. "Dia datang," bisik Fahmi. Wajahnya tegang. Aldi gemetar. "Siapa?" "Penunggu lereng timur," jawab Arif lirih. "Salah satu makhluk tertua di Lawu. Dia menjaga jalur ini dari manusia biasa." Aldi menoleh ke depan, dan saat itulah ia melihatnya, sosok tinggi besar berdiri di tengah jalur. Tubuhnya diselimuti kain hitam sobek, wajahnya tertutup topeng kayu tua penuh retakan, dan dari sela-sela matanya memancar cahaya merah menyala. Makhluk itu melangkah perlahan. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Fahmi mengeluarkan sebilah keris kecil dari balik bajunya. Arif membuka kitab saku lusuh yang mulai menguning. "Jangan bergerak, Aldi. Jangan bicara, jangan tatap matanya," perintah Arif. Tapi rasa takut membuat Aldi kaku. Saat sosok itu mendekat, aroma busuk bercampur belerang menyergap. Bayangan makhluk itu menjulur panjang menyentuh kaki Aldi. Aldi nyaris menjerit, tapi keris Fahmi menebas bayangan itu dengan cepat.
makhluk itu meraung keras. Suara raungannya menggetarkan pohon-pohon, hingga daun kering berterbangan ke udara. Arif mulai melafalkan iat-ayat pelindung. Dengan suara menggema, sosok raksasa itu menjerit, lalu perlahan memudar seperti asap terbakar, meninggalkan jejak bara merah di tanah. Suasana kembali hening. Namun Arif berlutut, napasnya terengah. Dia belum kalah, dia hanya mundur dan menunggu kita di puncak. Fahmi menatap Aldi serius. Ujian sesungguhnya belum dimulai, barusan hanya penjaga gerbang. Malam kembali menyelimuti jalur pendakian, tapi malam kali ini berbeda, lebih sunyi, lebih menekan, seolah waktu berhenti di antara desir angin dan bisikan tak kasat mata. Mereka berhenti di sebuah dataran sempit yang diapit dua tebing curam. Tak ada tempat untuk mendirikan tenda, hanya cukup untuk duduk beristirahat. Aldi masih terdiam, wajahnya pucat sejak pertemuan dengan penunggu lereng timur. Dulu, tempat ini adalah lokasi semedi para leluhur, ujar Arif. Banyak yang datang dengan niat suci, tapi lebih banyak lagi yang datang membawa niat kotor. Fahmi menambahkan, salah satu dari mereka pernah membuat sumpah bahwa siapapun yang menginjak tanah ini dengan kesombongan tak akan pernah pulang. Aldi menunduk. Di awal pendakian, ia memang punya ambisi, ingin membuktikan dirinya berani, ingin tahu dunia gaib hanya karena penasaran. Tiba-tiba terdengar bisikan pelan di telinganya, "Kau melupakan niatmu, Aldi." Aldi memejamkan mata. Ia melihat sosok dirinya sendiri, namun berlumuran darah, duduk di hadapannya dengan senyum sinis. "Kau mendaki bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk menantang." Arif membuka mata. Dia sedang diserang secara batin, ujarnya. Fahmi segera mengambil air doa dan menyiram kepala Aldi. Seketika Aldi tersadar, tubuhnya gemetar. Aku minta maaf, aku tak seharusnya menyepelekan semuanya." Arif mengangguk. "Baru sekarang, kamu dianggap layak." Di atas mereka, angin bertiup kencang. Kabut membentuk wajah samar tua, keriput, namun tersenyum, seakan lau menerima penyesalan itu. Namun, ujian belum selesai. Puncak sudah dekat dan sesuatu menunggu mereka di sana. Langkah mereka semakin berat, udara menjadi tipis, namun hawa panas justru terasa menggigit, bertentangan dengan logika ketinggian. Di depan, sebuah dataran luas terbentang, tapi tak ada pendaki lain, tak ada tenda, tak ada suara. "Apa ini? Puncaknya?" tanya Aldi. "Bukan puncak biasa," jawab Arif. "Ini puncak gaib, tempat di mana batas dunia manusia dan makhluk halus menipis." Di tengah dataran itu, berdiri sebuah batu besar seperti altar. Di atasnya, tampak sebuah benda bersinar samar mahkota emas yang retak di bagian tengah. Di sekeliling altar, bayangan-bayangan hitam berdiri mengelilingi, tak bergerak, namun memancarkan tekanan yang luar biasa. "Itulah pusatnya," ucap Fahmi. Banyak pendaki melihat benda itu dalam mimpi. Mereka yang terlalu dekat tak pernah kembali sebagai manusia. Aldi menatap mahkota itu. Entah kenapa, ada suara dalam kepalanya yang membujuk, merayu, "Ambil aku, kau akan tahu semua rahasia Lawu." Kakinya melangkah tanpa sadar. Fahmi segera menariknya kembali. "Jangan pernah menyentuh. Itu bukan mahkota raja. Itu simbol kesombongan manusia yang ingin menguasai alam gaib." Hening, udara terasa ringan kembali. Aldi menarik napas panjang. Dadanya terasa lega untuk pertama kali sejak perjalanan dimulai. "Ujian selesai," ujar Arif. "Tapi ingat, siapapun yang pernah sampai sini takkan pernah benar-benar bebas. Kau telah melihat dan mereka telah mengenalmu." Perjalanan turun terasa lebih sunyi dari pendakian. Langkah mereka tak banyak bersuara,
seolah hutan ikut menahan napas. Kabut belum juga pergi. Meski pagi sudah menjelang, Aldi berjalan paling belakang. Meski lega, perasaannya tetap gelisah. Sejak meninggalkan altar mahkota, ia merasa ada yang ikut melangkah di belakangnya. Bukan Arif, bukan Fahmi. Ustadz, perasaan kita benar-benar sudah lepas dari gangguan mereka? Tanya Aldi pelan. Arif hanya menoleh dan tersenyum tipis. Di dunia ini, tidak ada yang benar-benar lepas. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjaga diri dan niat. Beberapa kali, suara ranting patah terdengar dari semak. Tapi saat dilihat, tak ada apa-apa. Pohon-pohon yang tadinya tampak seperti tempat tinggal bayangan, kini terlihat biasa. Tapi Aldi tahu, mereka masih mengamati. Saat melewati pos bayangan, tempat yang semula terasa berat, kini jauh lebih ringan. Namun sebelum benar-benar turun, Fahmi berhenti. Ada satu yang ikut, ucapnya sambil menoleh ke semak. Aldi membeku. Dari balik kabut, sosok anak kecil dari pohon beringin kembali muncul. Namun kali ini, ia berdiri jauh dan tak lagi tersenyum. Ia hanya menatap Aldi dengan tatapan kosong. Lalu perlahan mundur ke balik kabut. Dia tidak ikut, hanya mengantar, bisik Fahmi. Aldi terdiam lama. Ada rasa takut, tapi juga iba. Perjalanan pun dilanjutkan. Dan ketika akhirnya mereka melihat gerbang Cemoro Sewu dari kejauhan, Aldi tahu tubuhnya mungkin kembali utuh, tapi jiwanya telah menyentuh sisi lain Gunung Lawu yang takkan pernah bisa ia lupakan. Cemoro Sewu kembali di depan mata. Gerbang yang semula menjadi awal perjalanan, kini terasa seperti pemisah antara dua dunia. Langkah terakhir mereka melewati jalur berbatu penuh doa. Aldi menoleh ke belakang sekali lagi. Gunung Lawu menjulang, anggun namun kelam. Kabut yang menyelimutinya seolah memiliki mata menatap balik, memperhatikan siapa saja yang datang dan pergi. Setiap manusia yang mendaki Lawu akan meninggalkan sesuatu di sana, ujar Arif pelan. Entah itu niat, kenangan, atau bagian jiwanya. Dan Lawu akan menyimpannya, tambah Fahmi. Aldi hanya mengangguk. Pengalaman itu tak akan pernah ia bagikan utuh ke siapapun. Ia tahu, tidak semua orang bisa memahami bahwa gunung bukan sekadar alam tapi juga rumah bagi dunia yang tak terlihat. Setiba di bawah, mereka duduk sejenak di warung kecil. Kehangatan teh dan obrolan singkat terasa seperti kehidupan kembali berjalan normal. Tapi dalam hati, Aldi tahu dirinya telah berubah. Malam harinya, di kosannya, Aldi menulis di jurnal kecil. Aku mendaki untuk mencari jawaban, tapi malah menemukan dunia yang tak kusangka. 2 santri sakti menyelamatkanku, tapi Gunung Lawu meninggalkan jejak dalam batinku. Kini aku tahu, tak semua tempat harus ditaklukkan. Beberapa cukup dihormati. Angin malam bertiup masuk lewat jendela, dan dari sudut cermin, Aldi melihat bayangan anak kecil tersenyum samar sejenak, lalu menghilang. Sudah seminggu sejak Aldi turun dari Gunung Lawu, ia kembali menjalani hari-harinya sebagai mahasiswa. Namun, hidupnya tak lagi sama. Malam-malamnya dipenuhi mimpi yang samar, namun menusuk. Suara gamelan dari kejauhan, dan kadang suara anak kecil memanggil dari balik lemari. Arif dan Fahmi telah kembali ke pesantren mereka. Aldi masih menjalin komunikasi, namun setiap kali ia mencoba bertanya lebih dalam soal pengalaman mereka di Lawu, keduanya hanya menjawab pendek. Itu cukup kau yang tahu. Jangan dibagikan ke yang tak siap. Aldi mulai lebih banyak membaca kitab-kitab klasik dan tafsir-tafsir tentang dunia jin dan dimensi gaib. Ia paham, perjalanan kemarin bukan hanya tentang mendaki, tapi tentang mengenal sisi rapuh dirinya sendiri dan tentang bagaimana menjaga batas dengan dunia yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Namun suatu malam, saat ia sedang menulis ulang pengalamannya ke dalam bentuk novel, ia mendengar ketukan pelan di jendela.
Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela itu, terbentuk uap kecil seolah ada napas dari luar. Dan dalam uap itu, terlihat tulisan kabur. "Aku masih di sini." Aldi menutup laptopnya perlahan. Ia tersenyum tipis, lalu mematikan lampu. Ia tahu, beberapa kisah memang tak ditulis untuk dibaca, hanya untuk dikenang dan dihormati.